Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Helmiawan. Saya dosen di Politeknik Gajah Tunggal, program studi teknik mesin. Saya bekerja di Politeknik Gajah Tunggal sejak tahun 2012. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu gambar teknik, ilmu bahan, CNC, kekuatan material, dan motor bakar. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan saya sudah upload RPS-nya, yaitu mata kuliah gambar teknik. Mata kuliah gambar teknik itu sangat penting bagi lulusan kami, karena mata kuliah ini adalah alat komunikasi antara engineer pada saat mereka bekerja. Lulusan Politeknik Gajah Tunggal langsung bekerja di perusahaan Gajah Tunggal Group, sehingga kompetensi ini sangat penting karena untuk mencapai kompetensi ini dilakukan pada saat perkuliahan. Politeknik Gajah Tunggal berada di lingkungan Gajah Tunggal, industri Gajah Tunggal, dan lulusannya langsung diterima di perusahaan. Maka dari itu kompetensi yang didapatkan harus link and match pada lingkungan industri. Proses belajar untuk mata kuliah gambar teknik itu dilakukan di kelas, itu dilakukan secara teori, diawali dengan teori-teori yang relevan untuk gambar teknik dan diakhiri dengan pemberian tugas pada akhir sesi dan dinilai. Proses perkuliahan ini bisa dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Oke, dijamin dulu sebelumnya. Kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah tempat gerak. Ya, hari ini kita pelajaran gambar ya, gambar lagi seperti minggu lalu. Pertemuan hari ini itu adalah pertemuan keempat, yaitu tentang proyeksi. Itu kita hari ini akan bahas tentang perkuliahan ini banyak proyeksi. cakupannya itu adalah untuk minggu ini kalian gambar tentang proyeksi yang dipakai dalam gambar teknik, yang sering dipakai pada saat kalian menggambar itu nanti akan dijelaskan di sini. Seperti proyeksi Amerika dan Eropa itu yang paling sering. Terus tujuannya pembelajaran ini nanti kalian itu harus paham ya tentang proyeksi, elemen-elemennya seperti apa. Terus kalian juga harus bisa gambar. Di samping kalian nanti ada teorinya sedikit, kalian juga harus bisa gambar dan gambarnya harus benar sesuai dengan standar yang ada. Kriteria penilaiannya berarti kalian mampu menggambar objek. Jadi benda yang nanti akan digambar itu bisa kalian gambar dengan menggunakan kaidah gambar proyeksi yang benar dan lengkap. Jadi proyeksinya itu nggak boleh salah. Kalau yang Amerika kayak apa, yang Eropa kayak apa. Terus metodenya biasa seperti ini, ceramah. Terus kita diskusi. Kalau mau ada yang tanya jawab. Terus ada contoh-contohnya. Terus nanti kerja studio. Kerja studio itu berarti kalian itu gambar. Sedangkan penilaiannya nanti ada tanya jawab dan tugas. Jadi kalian tanya pun nanti akan ada penilaiannya. Dan pastinya tugasnya itu harus benar secara kaidah penggambaran ya. Nah, kita menggunakan standar ISO berarti ya kalian pakainya standar ISO yang akan untuk penilaiannya ya. Nah, ini ada dua gaya proyeksi Eropa Amerika. Dan itu biasanya itu adalah ada modelnya pakai kuadran. Kalau yang Eropa itu di kuadran 1, kalau Amerika itu di kuadran 3. Jadi kalau ada gambar seperti ini, dan itu kalau misalkan ada benda
seperti pada gambar A itu nanti akan dibuka masing-masing dan digambar secara 2 dimensi. Kalau tadinya 3 dimensi, misalkan benda seperti ini kan benda 3 dimensi ya. Benda 3 dimensi ini maka akan kita gambar buat 2 dimensi, dan kita nggak mungkin pakai gambar 3 dimensi ngecek kayak virtual ya. Tapi kalau di gambar teknik, kalau misalnya kita pesen barang, maka kita harus gambar pakai gambar 2 dimensi. Nah, caranya itu pakai proyeksi. Nah, salah satunya itu adalah Eropa. Eropa adalah seperti ini. Kalau agak sedikit rumit ya, tapi kalau ini kelihatan, ya kan? Ini adalah proyeksi. Nah, kita gambar sebagai 2 dimensi, itu harus jelas posisi yang atas yang mana, yang samping yang mana, yang mana. Nah, contoh penggambarannya, kalau misalkan Amerika adalah seperti ini. Kelihatan ya, itu ada gambar 3 dimensi, terus tampak depannya, tampak atasnya, tampak sampingnya, tampak belakang, itu ada kelihatan. Nah, itu ada, kalau misalkan proyeksi Amerika seperti depan, misalkan depan, itu berarti menunjukkan syarat karakteristik terbanyak. Jelas ya, kalau misalkan kalian gambar pandangan depan itu, informasi semua gambar itu kalau bisa ada di pandangan depan aja, nggak usah ada pandangan yang lain kalau perlu. Tapi biasanya nggak bisa seperti itu, maka harus ditambahin pandangan yang lain, samping kanan atau atas itu harus ditambahin. Tapi utamanya itu adalah pandangan depan. Yang kedua, memiliki pandangan maya paling sedikit. Jadi garis gambar depannya mana ini? Kan kalian bisa kelihatan. Kalau bukan gambar depannya itu pandangan depan mana? Yang ini itu nggak kelihatan. Ini cuma bentuk. Tapi kalau misalkan beda-beda biasanya 3 udah cukup. Nah, kalau kita bandingkan kanan dan kiri adalah seperti ini. Ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Tampak atas di sini, tampak depan di sini. Kalian pertama itu harus gambar tampak depan dulu. Bentuk aslinya beda, proyeksi Amerika bentuknya seperti ini. Maka proyeksinya seperti apa? Proyeksinya adalah seperti ini. Ada tampak atasnya ya, tampak atas, tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, tampak bawah. Itu hasil proyeksinya. Jadi kalian harus ngerti, dan ini karena dasar banget, kalian harus tahu, benar-benar tahu apa sih yang harus digambar, sebelah mana yang harus digambar untuk proyeksi Amerika. Nah, itu harus jelas. Ini gambar bendanya ya, pasti. Nah, ada yang belum paham? Paham ya? Paham. Kalau udah paham berarti saya coba satu orang, siapa yang mau maju untuk yang oke, silakan Mas. Ya. Maju coba ya. Coba. Gambarin aja. Oh, depannya ini berarti ya. Gambarnya seperti ini. Sama ya? Nah, terus dilihat dari atas. Gambarin di sini. Oh, kayak gini. Oke, berarti sama nih. Terus seperti ini ya. Nah, ini bentuknya sama. Ada garis strip-strip di sini. Ini strip-strip ya, bukan titik-titik. Itu karena apa? Karena ini nggak kelihatan. Garis yang nggak kelihatan itu harus strip di sini, bukan titik-titik ya. Koreksi dikit. Oke. Jadi kalau tambah atas seperti ini, tambah depan seperti ini, tambah kanan seperti ini, ya. Yang lainnya coba sikat aja.
Kalau sini gambarnya seperti ini ya, sama berarti ini tampak depan ya. Tampak depan. Dilihat dari atas seperti ini ya. Seperti ini. Terus tampak samping kanan itu dilihat dari sini. Berarti seperti ini. Oke, jadi udah ngerti semua ya. Udah ngerti semua. Kalau sekali lagi deh, satu kali lagi, satu orang siapa yang mau nyoba yang ini? Oke mas, silakan mas. Sama semua ya? Sama nggak? Tampak depannya berarti kan yang ini ya, tampak depan seperti ini. Terus tampak atasnya dilihat dari atas, dilihat dari samping sini. Oke, berarti nah setelah ini 3 contoh ini ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau mau tanya. Pasti semuanya kalau bisa ditampak depan, jadi nggak perlu tampak-tampak yang lain. Informasi terbanyak dan tidak banyak potongan maya. Maksudnya potongan maya itu potongan yang nggak kelihatan. Biasanya kalau tampak depan, kalau misalkan seperti ini ya kalian jangan gambarnya tampak depannya di sini. Berarti kan ini nggak kelihatan nih. Jangan seperti ini, nggak boleh. Jadi harus semuanya kelihatan. Kalau bisa semuanya kelihatan. Berarti yang kelihatan itu dari mana? Bisa dari sini atau dari sini. Usahakan semua pandangan itu tidak ada yang terhalangi, garis-garis yang terhalangi. Contohnya, kalau misalkan tampak depannya sini, boleh nggak? Nggak masalah. Cuman begitu tampak kanannya sebelah sini, maka yang ini kelihatan. Kalau bisa ya tampak depannya itu berarti yang sini, ya. Oke, kalau cukup silakan kalian untuk mulai tugasnya hari ini. Tugas untuk hari ini adalah gambar proyeksi yang ini ya. Oke, ini tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk tugas ini, apakah ada yang tidak paham? Pak, izin bertanya. Ya mas. Untuk menentukan pandangan depan dari gambar tersebut, caranya bagaimana ya Pak? Atau ada tips solusi yang lainnya Pak? Oke, untuk ini kan gambarnya itu gambar proyeksi Amerika. Jadi kalau untuk pandangan depan itu kalian menentukan seperti kaidah yang awal tuh. Semua informasi kalau bisa itu dimasukin di pandangan depan. Dari benda ini yang kelihatan semuanya yang mana? Yang paling banyak. Berarti kan kita tentuin nih apakah mau dari sini atau dari sini atau dari sana. Nah, kita harus lihat dulu pandangan depan itu adalah pandangan yang paling banyak informasinya. Jadi tingginya, lebarnya itu kelihatan semua. Kalau bisa cukup dengan pandangan depan itu udah tercover semuanya. Nah, kalau di sini karena ini proyeksi Amerika, maka kalian lihat pandangan itu kan ada 3, pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Nah, kalau untuk pandangan depan, kita lihat ada 2 nih. Kalau yang kita lihat di sini 3 dimensinya ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang penting itu adalah pandangan depan. Pandangan depan berarti ambil aja dari salah satu, kalau nggak sini dari sini. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya itu dari sini pandangan depan, bisa nggak? Bisa. Cuma pandangan sampingnya nanti dari belakang sana. Maka lebih baik kita pakai pandangan yang sebelah sini. Pandangan depan sebelah sini, nanti pandangan sampingnya dari sini. Nanti pandangan atas sih bisa dari sini ya, udah kelihatan. Tapi jangan sampai keliru.
Kalau misalkan dari depan sini nanti agak susah, nanti kalian akan menentukan. Itu sih kalau pandangan depan. Jadi lebih baik kalau misalkan seperti ini, karena proyeksi Amerika ya pandangannya dari sini. Kalau Eropa barulah dari sini, sampingnya dari sini. Itu enak nanti kelihatannya. Jadi gambar bisa detail ya, tanpa ada yang ketutup. Kalau ketutup banyak garis strip-stripnya, nanti kan akan tidak, informasinya kurang jelas. Mungkin itu sih Mas. Oke ya Mas ya. Siapa? Oke. Ada yang lain? Ya Mas. Untuk menentukan atau menggambar garis yang tidak terlihat itu bagaimana Pak caranya? Kalau untuk dulu ya. Kalau untuk yang tidak terlihat kan seperti ini nih. Ini kan tidak terlihat. Ada beberapa gambar itu misalkan lubang seperti ini. Lubang seperti ini tampak depan itu kan tidak terlihat ya. Nah ini lubang seperti ini juga ya, lubang seperti ini juga ya. Atau yang sisi sini. Kalau dia posisinya tidak terlihat dan tidak ada garis yang menutupi, maka dia pakai garis strip. Nah itu tapi tidak tebal. Jadi menandakan bahwa dia itu ada garisnya, cuma dia tidak kelihatan. Contohnya seperti lubang ini, lubang ini, lubang ini. Kalau dari depan misalkan yang seperti ini, kalau misalkan di depannya itu ada udah garis tebal, tapi di sini kan nggak kelihatan juga. Nah ini ya nggak perlu, tebel aja satu, kan tipisnya nggak usah kelihatan. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalau misalkan yang seperti miring ini ya, kan ada miring tipis ke sana. Nah ini kan dari sini nggak kelihatan, cuman itu kalian harus mengasih tanda garis tipis-tipis, strip itu di belakang sini. Nanti dari tampak sampingnya itu akan kelihatan strip. Kalau misalkan karena ini bulat ya dikasih garis sumbunya. Jadi nggak boleh kalau misalkan bulat tapi nggak ada sumbunya. Itu ya Mas ya. Oke, ada yang lain selain ini? Pak, izin bertanya. Oke Mas, gimana? Untuk bidangnya kan ada yang punya sisi miringnya Pak. Itu gimana cara gambarnya supaya gambarnya itu presisi? Jadi dari sisi ke sisinya itu ukurannya sama kayak yang dicontoh. Ya. Terima kasih. Oke, kalau misalkan posisinya itu miring. Nah, kalau posisi miring ya kita lihat dari contohnya yang dari tampak depan. Tampak depan yang sebelah sini, sisi ini. Oke, yang dari tampak depan yang sisi ini kan miring nih. Kalau dia dari depan sini, maka dia posisinya miring. Tapi kalau dilihat dari depan sana, dari samping sini, maka dia posisinya lurus. Jadi disesuaikan dengan kondisi proyeksinya. Kalau tampak depan dia miring, ya miring aja. Kalau misalkan dia dari samping itu lurus, ya lurus. Nanti akan kelihatan. Nanti di atas juga ya, kelihatan atas itu walaupun dia miring nggak kelihatan miring karena dari atas itu hanya kelihatan garis saja. Tapi garisnya itu sepanjang berapa? Sepanjang ini. Panjang yang miring ini, garisnya sepanjang ini. Mungkin itu sih. Jadi nggak boleh kalau misalkan ini miring, maka gambarnya miring. Ya enggak, tergantung dari proyeksinya. Kalau depan ya, kalau misalkan dia harus miring ya miring. Kalau samping dia walaupun miring kelihatannya lurus ya lurus saja. Jadi nggak ada istilah kalau misalkan ini miring maka dari samping kanan berarti miring, dari depan itu miring, dari atas itu miring. Jadi tetap aja. Dan nggak ada istilah diarsir ya. Kalau diarsir itu berarti potongan. Jadi kalau misalkan kalian dikasih bayang-bayang, Pak, enggak. Kita itu bukan gambar kayak lukisan tapi gambar teknik, maka nggak ada istilahnya kayak bayang-bayangannya, itu enggak. Itu sih. Itu ya Mas ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup, oke.
Oke, bagi yang sudah selesai silakan bisa ngumpulin ke depan. Nanti saya cek dulu. Silakan kalau yang udah selesai maju. Saya cek. Oke, ini Oke, Mas. Ada lagi yang lainnya? Oke, ngumpulin aja ya. Yang lainnya sekarang silakan sini. Ayo Mas. Yang lainnya semuanya juga ya. Kalau udah balik ke kursi masing-masing. Oke, udah semua ya. Ini udah semua. Paling nanti saya koreksi, saya cek gambarnya udah benar enggak. Terutama yang saya nilai itu adalah satu, gambarnya benar atau belum. Benar dulu, jangan rapi dulu. Gambarnya benar atau belum. Terus baru kerapiannya, penulisannya seperti apa. Nah, besok minggu depan kalau yang belum, kalau yang masih salah, saya balikin lagi. Tapi kalau yang udah benar ya, saya nilai langsung. Cuman posisinya, kalau yang dibalikin berarti nanti nilainya tidak seperti yang ngumpulin langsung di hari itu. Gitu ya? Oke, kalau sudah hari ini cukup ya untuk hari ini kuliahnya. Terima kasih. Dan silakan untuk disiapkan dan dibubarkan. Oke, disiapkan, silakan. Pimpinan kembali siap gerak. Sebelum mengakhiri mata kuliah pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan Indonesia masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak.